مبار محمد خير رسل الله كلهم محمد دين وحق دين واغفر لنا ما مضى واسع الكرم محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغر الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر الترام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم فجعلنا جنوبنا ولباس الصلاة وعلى الله سيدنا على شمال ويرحم وتنسكم وكنقضي حاجاتنا وقضي كل سائل من أسفل رحمة الله ورسول الله تعالى وسلم ولا سلا سيقبل من الله أي الله تعالى في قلوب المحب وقلوب العارفين وما تعالى يسلم من قلوب الجاهلين وقل أستغفر الله يا شيخ مزين وكلاماتهم أي مدينة بمدائرهم وحفظ النبي الفاتحة حفظ الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المستعين الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع بنا في الدارين آمين رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه الحكمة الخامسة والسبعون ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده الحكمة السادسة والسبعون الرجاء ما قارنه العمل وإلا فهو نية أمنية Hikmah Ibn Atta'illah As-Sakandari yang ke-75 berbunyi Mal-arifu, bukanlah seorang yang mengenal Allah atau arif billah yang mereka ketika menerima isyarat dari Allah kemudian mereka menemukan atau melihat Allah lebih dekat kepadanya dari isyarat yang ia dapatkan. Akan tetapi orang yang arif kepada Allah nang tiada punya isyarat kepada Allah karena ia senantiasa fana lebur di dalam wujudnya Allah dan ia tersamarkan di dalam kesaksiannya terhadap Allah. Hikmah yang ke-75 ini membicarakan tentang tingkatan-tingkatan keimanan seseorang kepada Allah, yang dimana manfaat faedahnya memahami masalah ini. Pertama, kita tahu dasar-dasar daripada hakikat pengertian keimanan kepada Allah, supaya pertama kita kada tertipu dengan diri kita sendiri dan kada merasa tertipu dengan orang lain, kada mudah tertipu dengan orang lain yang mengaku mengenal Allah atau mengajak orang lain belajar lewatinya makrifat kepada Allah. Apa yang disebut orang arif billah? Yang kalau dilihat dari sikapnya itu menunjukkan bahwa tauhidnya kepada Allah dan kepercayaannya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah dan berserahnya kepada Allah Ta'ala, ia telah mencapai pangkat di mana dia fana, memfanakan, meleburkan kehendaknya di bawah kehendak Allah, sehingga dia tidak mengutamakan, memperjuangkan kehendaknya ketika itu sudah berhadapan dengan kehendak Allah, dan lebur atau hilang semua pengaruh sebab musabab di alam semesta di dalam hatinya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala,
dan lenyap semua apa yang disaksikan oleh matanya di balik kesaksian hatinya memandang Allah di dalam setiap sesuatu. Nah, banyak pepatah perkataan ulama dahulu, bahkan sahabat, orang-orang mulia di sisi Allah, yang perlu dijelaskan dahulu karena banyak orang salah paham lalu menjelaskan lawan orang lain dengan bahasa yang spontan. Jar sahabat Abu Bakar, ma ra'aitu illa wa ra'aitullah ma'ah, tiada aku melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah bersamanya sebelumnya dan sesudahnya. Ada lagi perkataan lain, ya apa? Dari Syekh Jailani, apa? Law ba'ani, andai kata terhijab dariku Allah sekejap mata, aku tidak menganggap diriku orang Islam. Nah, semua bahasa-bahasa yang zahirnya itu orang melihat Allah, itu bukan berarti orang itu melihat zatnya Allah. Mustahil apapun makhluk dapat memandang zat Allah. Karena kalau mengaku dapat memandang zat Allah, berarti ianya secara tidak langsung mengakui Allah Ta'ala itu jisim, benda, berbentuk, dan lain-lain. Melainkan yang dimaksud oleh orang-orang dahulu itu menyaksikan Allah, artinya selalu melihat sifat-sifat Allah di dalam tiap sesuatu di alam semesta, di dalam setiap kejadian-kejadian di alam semesta yang menimpa dirinya atau menimpa orang lain. Di situ selalu menyaksikan Allah, artinya menyaksikan sifat-sifat Allah. Seketika ia melihat, teringat apa yang wajib ia lakukan karena itu perintah Allah, dan apa yang wajib ia tinggalkan karena itu larangan Allah. Nah, itu sudah termasuk orang melihat atau ingat kepada Allah. Orang mengaji, orang yang niatnya mengaji semata-mata karena hendak bujur-bujur, hendak paham agama Allah, asalkan bujur-bujur niatnya gitu ya lah, bukan niat karena tadi ada selajur menyelajur, ada niatnya hendak umpat orang ramai, atau karena hendak mencari tahu-tahu aja atau apa ya, tapi niatnya memang berangkat dari merasa dirinya itu jauh dari Tuhan, lalu hendak berperang lawan Tuhan dengan mendahulukan ilmu sebelum ibadah. Lalu ia mengutamakan ilmu sebelum ibadah. Lalu ia semata mengenal, hendak belajar, hendak tahu, penasaran tentang agama Allah. Berarti ia hendak tahu, sama dengan orang yang hendak mengenal agama Allah, sama dengan orang yang hendak mengenal Allahnya. Itu termasuk bagian kecil daripada mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Itu pemahaman yang mudah tentang ma'rifatullah. Jangan diartikan ma'rifatullah tadi yang masalah nur itu, nur ini, zat ini terbuat dari ini, zat itu sama-sama ini kalau ada hubungannya dari apa yang disuruh Tuhan dari menyuruh mengaji itu. Hakikat daripada mengenal Allah, kalau ada perintah menyuruh mengenal Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun, disebut dalam satu tafsirnya. Tiada mencipta jin dan manusia kecuali menyembah, artinya mengenal. Nah, orang yang hendak belajar fikih sekalipun, apalagi hendak tahu ini
wajib, ini sunnah, ini makruh, ini fardu, ini sah atau kada sah, itu termasuk orang yang hendak mengenal Allah. Kenapa? Karena orang yang hendak tahu apa yang ditaati, apa yang disuruh, itu berarti hendak belajar mengenal. Misal kita hendak berperang lawan seseorang, entah itu lawan jenis kah, binian kah, lakian kah, kita hendak berperang. Pasti yang pertama itu kita hendak tahu namanya katujui. Ini abahnya si Galur itu katujuan pertama. Pasti kita tahu dulu apa yang kita tujui tentang itu pertama apa macam. Ya, nang bawa pertama apa aja. Kan terang bulan kan pertama kan. Itu duanya aja pertama. Apa tuh yang istimewa terang bulan yang terbuat keju misalnya. Nah, itu asal awal orang di dalam perjalanan hendak mengenal. Jadi kalau orang menuntut ilmu ikhlas, jujur menuntut ilmu, itu adalah perjalanan jihad, ibadah, pahala luar biasa, karena ini di situ menggawi kewajiban fardu ain. Kewajiban fardu ain adalah karena hendak berperang lawan Tuhan, caranya harus mengenal apa yang sedih ketujuh, apa sedih ketujuh, apa yang perintah, apa yang larang, tahunan. Ya. Nah, jadi menuntut fikih, menuntut ilmu tauhid, menuntut akhlak, itu semuanya kan hal yang berkaitan apa yang Tuhan patujui, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan taati, apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan benci. Itu tiga ilmu dari semua ilmu syariat yang mengaitkan kepada tiga ilmu yang fardu ain, itu adalah jalan utama pertama dan termasuk bagian daripada mengenal Allah. Jadi kadang boleh meremehkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariat. Nah, jadi pertama yang wajib kita tahu itu orang arif billah pasti ahli, pasti paham di dalam ilmu syariat. Zahirnya itu nampak jelas dengan ilmu syariat. Ya, dan itu kalau tujuan kita hendak tahu supaya kita kada tertipu dalam diri kita dan kada tertipu dalam orang yang mengaku-ngaku ahli ma'rifat, ahli nur, ahli syuhud, ahli berwujud, ahli apa-apa lagi, ahli dan terus kumpul ujung-ujungnya OOD. Dari undang-undang dasar ujung-ujungnya duit. Jadi ketika orang kada ada rekam jejak sama sekali tentang syariat 100%, tinggalkan, dan Tuhan kada mustahil memberi ilmu laduni oleh orang yang kada pernah mengaji, beramal. Makanya kena hikmah sesudahnya. Yang namanya raja mengharap keampunan Allah atau mengharap ilmu dari Allah atau mengharap taufik dari Allah, itu yang namanya yang didampingi dengan amal usaha. Kalau ada amal usahanya, itu 100% umniyah, cita-cita, artinya cita-cita, artinya lagi mengigau, artinya inya lagi tertipu, artinya mustahil Tuhan memberi apa namanya harap-harap, inya hadang-hadang. Nah, itu tuh. Jadi perlu diketahui Sidin di hikmah ini hendak mendapat orang yang sempurna ma'rifatnya kepada Allah dan kita jauh daripada itu. Sidin kada mahajatakan isyarat, kada mahajat
mahajatakan isyarat. Apa maksudnya kada mahajatakan isyarat? Kada berimannya kada bertambah atau berkurang karena isyarat dari Tuhan. Apa maksudnya isyarat? Ada ibarat, ada isyarat, ada rumus. Apa isyarat? Isyarat itu contoh pian menjalani suatu kejadian, pian ditimpa suatu kejadian. Lalu ketika pian kejadian itu pian berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah ini supaya sesudah ternyata beberapa hari, beberapa minggu dapat pertolongan itu dasar kabul Tuhan dengan caranya menyelamatkan kita dari musibah itu. Sekilas apa seketika hati gembira, terharu dan ingat dan bertambah iman kepada Tuhan karena suatu kejadian. Jadi bagus kalau itu bagus. Makanya ini orang mukmin minimal kayak itu, orang beriman minimal kayak itu. Tapi kalau orang yang naik ke pangkat orang yang arif billah mengenal Allah Ta'ala itu kada mahajatakan isyarat-isyarat kejadian-kejadian yang berubah-ubah, hal ehwal di dunia yang berubah-ubah ini untuk meningkatkan keimanannya lawan Tuhan. Jadi kita tahu, oh berarti aku jauh dan aku kada boleh berisiko. Tapi orang mukmin umumnya orang beriman dan itu bagus. Ketika inya misalkan mendapat musibah, inya di situ antara dua, antara melihat jamalullah, keelokan Allah. Gimana keelokan Allah? Mungkin Allah Ta'ala hendak mengangkat derajatku, mungkin Allah Ta'ala hendak memuliakan aku dengan cara aku harus bersabar. Nah itu orang memandang sifat jamalullah. Tapi ketika seseorang tiba-tiba tajallinya melihat jalalullah, apa itu jalalullah? Melihat kekuasaan, keperkasaan Allah. Misalnya jadinya, oh inikah? Jawabannya ada dosa, ada sangkut salah aku, jadi Tuhan menegur aku lewat kejadian ini. Nah itu namanya melihat inya jalalullah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Nah itu luar biasa bagus ya orang beriman kayak itu. Nah, tapi orang yang arif billah itu pertama, ini hanya di antara ciri-cirinya, inya kada mahajatakan isyarat kejadian imannya berubah-ubah karena isyarat itu aja. Tapi inya mengenal Allah tiba-tiba kadang tanpa isyarat, tanpa kejadian. Karena inya telah fana di dalam wujudnya Allah, yang inya saksikan hanya sifat Allah, af'al Allah, dan inya tersembunyikan, tersamarkan dirinya. Inya tak lagi menyaksikan dirinya, tetapi menyaksikan Allah Ta'ala. Jadi ketika inya tergawi dosa, apakah inya putus asa? Apakah inya berkurang ibadah? Ada. Karena inya ada lagi terlihati, teringati diri inya. Yang inya lihat adalah di hadapanku adalah Tuhan Allah Ta'ala. Aku wajib mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi aku ini terdingsir tergawe dosa, atau aku ini kalau menggawe ibadah taat, ada lagi nya melihat dirinya berbuat apa-apa atau melakukan sifat tercela lainnya. Tadinya berarti kalau merasa berdosa lah, tetap aja nya merasa berdosa tadi. Tapi itu pada mempengaruhi iman di iman, karena ini tadi kearifannya kepada Allah Ta'ala itu sangat sempurna. Orang yang arif billah walaupun kada sempurna tadi, asalkan mukminnya tinggi kepada Allah juga. Ini kada apa yang kita lihat wah ini misalkan. Coba maksudnya makanya kita ini supaya mengulah perbandingan. Kita melihat wah ini banyak kejadian kita melihat wah ini kejadian yang viral apa. Melihat misalkan wah ini ada kampung di Banjar Berkepulas itu mana pedalaman perbatasan, nah, olehan atau piring-piring di bawah sungai ada tulisan nama Allah peninggalan orang bahari. Oh lalu pada jepang luar
dasar bujur, oh ini berberkat, ini benda-benda ini tanda-tanda baik dan peninggalan orang bahari, orang-orang wali bahari, jimatkah, azimatkah, apakah lagi namanya, lalu sudah ya, bagaimana banyak pada pemodal lah, makanya bawa banyak masing-masing, angkat sudah ya, lalu saya dipunguti duit, tapi memang dasar niatnya orang hendak salah. Tuhan hendak menampakkan niat orang sebujurnya. Ujung-ujungnya siapa? Anda pada dulu malam-malam kira-kira pas siang orang banyak hanya kisah kolehan. Itu andai kata lah, itu andai kata juga bujur. Nah, kita judul malam ini kan andai kata dasar bujur. Apakah Tuhan mensuruhkan banyak jadi timbulan atau apa, atau orang pemimpi apa? Kalau melihat misalnya juga nih. Lalu ketika melihat menemui benda-benda itu, tiba-tiba ibunya meningkat kepada Allah. Tiba-tiba ini anak bapak lawan Tuhan, anak ambil berkat, ambil ya kan? Itu kan menggambar apa? Bahwa kebanyakan masyarakat Muslim, kenapa kita jadi ditawarkan kurang di luar sana? Ya ummah wahikat min jahiliyal umaru, suatu umat yang ditawarkan oleh bangsa-bangsa umat yang lain. Kayak karena modelnya nanti itu gampang dibongo, dibunguli. Karena kau melihat ada kesaktian, tiba-tiba inya yang lainnya benda, berupa benda, piring, cangkir, tidak bertulis apa, tiba-tiba munculan, minta berkat, langsung jangan kawa, ditukari, jangan kawa, dibawa ke dalam kubur, mati, peribahasa. Itu kalau benda mati. Kalau manusia langsung doa, minta banyu, sampai kabul aja, sudah jadikan murabimur, mursyid langsung sudah. Ini pun kalau dia menghadap, ya kan? Jadi orang kayak ini di dalam Quran sudah banyak kita paham. Idza ghasyiyahum maujud kaquli da'allah, ketika tiba-tiba lagi sakit, tiba-tiba nyaman, hanya ingat Tuhan. Kita ketika sudah lawas nyamannya, ini kada ingat bahwa Tuhan, ini kada melihat isyarat-isyarat di situ. Ini kada melihat ada af'al Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam inya berbulan-bulan sehat, kada ada sakit, duit kada ada, lapar jarang atau pada suah makan terus, ini kada melihat. Tapi kalau sudah lagi sakit, nyaman lalu sakit, berubah hal ehwal, itu yang kita maksud dari orang yang inya baru iman itu baru melekat di hati, tapi hanya sekadar muslim. Qulu apa? La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Kalian jangan mengaku beriman ya Tuhan, tapi ngaku Islam aja dulu. Orang yang hanya masuk Islam atau orang hanya mengenal agama, kada lawas mengaji, memahami. Nah, jadi Ijar Ali bin Abi Thalib, andai kata aku dibukakan matahari dari kanan di anak, bulan di kiri, matahari di kanan, pada menambah keimanan Tuhan, ya kan? Artinya kada salam mendengar Rasulullah itu mendapat mukjizat Isra Mi'raj, naik langit itu dalam sekejap, bulik ini baru hangat masih tilam sirin, atau itu hanya percaya bahwa kebesaran Allah, hanya percaya takjub lawan kesaktian Rasulullah, lawan kekuasaan Allah. Tetapi ya tadi inya melihat isyarat itu sendiri, yaitu melihat matanya yang melihat, telinga mendengar, akal memahami kejadian itu sudah sebuah kekuasaan mukjizat dari Allah. Kada salam melihat hal-hal yang jarang kita lihat. Jadi di situ orang yang belajar tauhid, lalu bujur-bujur belajar tauhid itu mengenal sifat Tuhan sampai paham bujur apa maksud daripada rinci masalah tauhid.
inya kada menggantungkan keimanannya hanya lawan sesuatu yang inya lihat. Mun inya kada melihat, inya kada percaya. Tapi orang yang inya memang tahu belajar tauhid, mengenal sifat Allah sebenarnya, mengenal Allah Ta'ala dengan benar, inya melihat atau kada melihat, inya tetap percaya. Makanya ketika Abu Bakar dikisahkan Isra Mi'raj apa, ini percaya walau kada melihat, walau kada tahu membayangkan. Tapi ketika orang ini masih sekadar muslim aja, belum mukmin jujur, dia tadi ketika melihat benda-benda antik, ada tulisan, ada nama, antik-antik hurufnya, ini kan paham apa hurufnya, coret-coret apakah. Tapi yang pentingnya melihat antik apa disuarakan tulisan kayak itu, ini pasti ada maksud apakah, ini pasti ini ada rahasia apakah. Beriman tukang ini kita banyak memiliki tempat ini, maka bukan pada barangnya kolehan. Bapaknya ada mencuci gudang, apa ada itu. Ya kan? Nah, jadi ini hal seperti itulah gambaran sahabat Rasulullah. Mulai sahabat Rasulullah di kota Mekah sejak pertama kali masuk Islam, baru mengawal Nabi, belajar mendengarkan Nabi, mencerna apa yang dibaca akan Nabi, sampai inya makin hari makin ini sampai mereka sampai kepada sifat al-ariful kamil, orang yang ma'rifatnya sempurna kepada Allah. Jadi mereka di kota Makkah, di kota Madinah itu dari sejarah yang kita belajar kan, apa ketika mereka itu kalau urusan dunia semampunya, semaksimalnya, tapi ketika sudah urusan Allah Ta'ala, ya pastinya semudah itu meninggalkannya. Contoh di antaranya sahabat Rasulullah memang masih malam pertama hanya kawin malam tadi, lagi lawan bini, berhubungan bini lagi, belum sampai keluar mendengar Rasulullah subuh atau kepala tentaranya mau makan. Rasulullah memanggil, hari ini kita ada perang mendadak, kita harus menuju ke medan ini, perang ini. Langsung ketika itu dua sahabat itu mencabut. Padahal lagi malam pertama, lagi nyaman-nyamannya, lagi tanggungnya baca kita ini tanggung. Langsung ditinggalkan. Ya, ada lagi sahabat lainnya lagi makan kurma 3 biji, berapa biji lah, ya, lagi makan, mendengar ada panggilan jihad. Langsung melihat biji-biji kurma yang di tangan, jadinya kalau wasak aku menghadani, menumpuang hati kami. Akhirnya langsung timbainya ada sadar, timbainya langsung open peperangan Rasulullah. Artinya apa? Laisa ma'na dzalik. Ketika kita mengenalkan bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu orang yang sampai di batas tauhid kepada Allah, percaya kepada Allah, tawakal kepada Allah, suatu tingkatan yang inya tidak lagi mempedulikan kehendaknya di bawah, di samping kehendak Allah, dan tidak lagi bergantung kepada sebab-sebab musabab di samping kekuasaan Allah. Karena sudah pada melihat sebab-sebab itu tetap menggawi sebab musabab, tapi kada menghijabkan inya daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi keyakinannya, tawakalnya, penyerahannya itu sempurna, walaupun mereka bermuamalah, berurusan dengan urusan dunia. Tiada mereka itu memutus hubungan mereka dengan urusan dunia, tiada mereka itu memutus hubungan mereka dengan manusia juga. Tetapi mereka ketika berhubungan dengan manusia, mereka hakikatnya melihat itu sebagai berhubungan dengan Allah Ta'ala. Arsyiyun farsyiyun. Jadi Imam Fakhrul Razi, kun zahiran ma'al khalqi, batinan ma'al haqqi. Jadilah zahirmu itu bersama makhluk, batinmu itu bersama Maha yang hak, yaitu Maha Tuhan. Artinya
Imam Amr bin Abdul Atas itu sedikit ada pepatah penting, walau kita ada sampai makam itu, tapi setidaknya kita dapat solusi nih. Kenapa hidup kayak apa, supaya hidup itu menuruti orang-orang dahulu, supaya tahu juga rasanya. Jadi Imam Al-Qas itu kun ma'allah ka'an bahar, berhubunganlah engkau dengan Allah seakan-akan tidak ada makhluk. Maksudnya urusan hati, bukan urusan anggota. Urusan anggota usahakan supaya ya kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, dilihat kurang sama aja kayak orang lain, usahakan kayak itu. Jadi orang-orang arif billah itu dia tulis kompor ya Pak, ketika inya perilaku inya itu jauh daripada harta cendalah, tapi ketika inya dilihat kurang banyak, orang terpaham, melihat sama aja. Nah, jadi ketika orang melihat kita sama aja kayak kita, kayak kita juga duduk di pasar, pulang ke pasar, makan iwak, makan minum, guring, garing juga, rencang, minum obat baru lembat juga, sembuh. Artinya turun ke pasar juga, kayak orang berjualan juga, bahan pakaian sama aja, dan itu bisa lapar juga sih, rencang kayak lapar malah. Rencang kayak juga, kelihatannya karena kabur, sama aja kayak manusia. Nah itu basyariyah. Ketika orang sudah mengenal hal seperti itu cita-cita orang arif billah. Kayak apa sekiranya di mata makhluk bujur-bujur dianggap kurang, kayak manusia biasa, itu tujuannya. Ini tambahan ciri-ciri. Namun ada orang hendak kelihatan lain daripada yang lain, hendak supaya dianggap orang nasib, hendak supaya dianggap orang ganjil, hendak supaya dianggap orang bisi keistimewaan lain pada orang lain. Nyata sudah itu munafik, tembus. Tapi justru mulai aulia, sahabat, tabi'in, para nabi itu selalu mereka dikenal ya kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, kayak orang juga makan kayak orang makan, ya kan, minum kayak orang minum. Nah itu satu. Tapi itu zahirnya kayak itu. Tapi ketika sudah urusan hati, ya kan, dan Imam Al-Atas tadi, jadilah engkau bersama Allah seakan-akan tidak ada makhluk. Kenapa? Inya tidak lagi, inya melaksanakan kewajiban inya, meninggalkan larangan Tuhan itu inya pada bergantung makhluk. Maksudnya misal ya kan, inya melihat semua kejadian di dunia, perilaku orang lain terhadap dirinya, di hatinya tetap aja melihat bahwa itu semuanya af'al Allah Ta'ala, sifat-sifat daripada Allah Ta'ala. Inya kada terdidik dari inya melihat manusia lalu menganggap itu, lalu sampai terdidik daripada melihat Allah Ta'ala. Misal artinya ketika ada manusia inya menggawe atau semangat, tapi ketika kada ada manusia inya mengoler atau kada lalu, ya kan? Nah, ketika inya melihat misalkan alam semesta ini atau bumi dan isinya itu, kalau di hatinya memang sudah hasil daripada inya bujur, tahu bahwa ini semuanya milik Tuhan, semuanya pemberian Tuhan, maka jadi dasar pondasi yang ada di dalam hati itu pasti membuahkan bibit, yang di dalam hati itu pasti membuahkan pohon di luar daripada hati, yaitu di dalam sikap. Lalu akhirnya kita melihat sikap orang kayak itu, inya mengerjakan perintah syariat sekalipun manusia kada tahu, atau sekalipun manusia memuji atau mencela, ada berubah. Misalnya apa? Contoh misalkan inya di dalam sifat tabdir, mubadir nih, ya kan? Ketika orang nih, kita misalkan merasa sayang lawan barang yang dibuang-buang karena mubadir. Kenapa merasa pada sayang? Karena merasa ada banyak aja bisik. Mun
uangnya banyak, ya saya buang-buang duit kah, banyu kah, apakah, ya kan? Itu masih bertanda bahwa hati kita memang masih melihat makhluk. Kadang melihat bukan nang kayak orang banyak aku ini zahir bukan ya, kayak kalau terusan manusia hakikatnya melihat Tuhan juga yang dianya, ya kan? Tapi itu nampak di dalam. Misal ketika Tuhan menangati mubadir, kenapa Rasulullah misalnya di dalam hadis ini supaya kita merenung ya Rasulullah, la tusrif bil ma walaupun ta'ala nahri jari, jangan kamu buang-buang banyu sekalipun jika hidup berumah di atas banyu yang mengalir deras. Apa maksudnya ini? Ini zahirnya syariat, hakikatnya adalah ma'rifat lawan hakikat banyu itu, bahwa orang nantinya memandang bahwa itu dari Allah dan kehendak Allah Ta'ala jangan dibuang, makanya kayak banyak tetap kada membuang walau banyunya banyak. Kenapa? Karena inya tak lagi inya tahu bahwa banyunya banyak dan ya kan, dan kalau sedikit inya tahu juga sedikit. Tapi pengetahuannya bahwa banyu itu banyak atau sedikit kada menghalangi inya melihat Allah di situ. Apanya Allah di situ? Bahwa itu barian Tuhan dan Tuhan ada di si aturan. Jangan dibuang-buang. Akhirnya inya tetap walaupun banyunya banyak, ada wani takutan membuang-buang. Listrik misalkan. Apa dulu mungkin listrik mentang-mentang rancang mati lampu, ada ini kayak rancang setempat kan ada ya. Tampaknya kalau orang kesan malah tahun baru, ya kita nih misalkan ke hotel atau ke wisma atau penginapan, kita sudah bayar ongkos hotelnya, ya lah, bayar berdahulu orang lain 300.000 Pak, 500.000 Pak, hotel yang ke bintang Pak. Masuk, lalu kita sudah bayar. Lalu TV-nya misalkan biar nyala, walaupun ada ditonton, ada dilihat. Lampu biar nyala, lampu WC-nya apanya, walaupun sudah terpakai. Nah, ya kan? Nah, kan aku sudah bayar. Terserah aku kenyamanan hotel. Lamun aku sudah bayar tapi kan dipakai, ya kan kayak itu. Ketika kita itu masih belum awal melihat Tuhan di dalam listrik, banyu, duit, pakaian dan lain-lain, ya kan? Ini kayak contoh kecil kan? Contoh kecil yang berpikir keras supaya kitabnya ada dalam bahasanya, tapi supaya kita mudah paham. Tapi kalau orang melihat bahwa ini adalah hasil bumi, energi bumi, sumber daya alam bumi, dan bumi itu kayak apa aja semuanya miliknya Allah Ta'ala. Maka inya sekalipun sudah bayar, sekalipun inya itu di dalam hati terpikir nyamannya hotel, sudah bayar aku hemat pulang listrik, nah ya kan? Nah, inya kada terhijab dengan inya tahu bahwa inya tahu bahwa memang inya sudah bayar, bahwa sayang kada dipakai menyamani hotel, tahu, tapi itu kada menghijab inya daripada melihat bahwa hakikatnya adalah tetap daya Tuhan, fasilitas dari Tuhan. Maka orang kayak itu, orang namun inya memang beriman dan mengenal Allah walaupun mengenal yang dasar, inya pasti berpikir memati listrik, menghemat listrik. Kenapa? Karena kalau listrik ini digunakan terus menerus walaupun sudah sorong bayar, tetap inya menguras hasil bumi. Sedikit aja, nah, makanya jangan dilihat sedikitkah, sudah bayarkah, bari limpatkah.
walau sedikit, walau sudah bayar, tapi ketika melihat bahwa itu adalah amanah, tanggung jawab yang akan ditanggung akan Tuhan hari kiamat, dan itu fasilitas Tuhan dan Tuhan punya aturan di dalam menggunakan fasilitas ini, pasti hatinya tergerak untuk menjaga. Dia yang sudah bayar, duitku sudah rezekinya, listrik ini, hasil bumi ini, kira biarin supaya bertahan dipakai oleh orang lain. Ya, nah coba bayangkan seikung aja, maka itu ada kalian 10 ikung ada nanti itu berpikir, ini mengaji, paham, bukan sekadar mendengar, mau mendengar, memperhatikan, memahami, merenungi. Kadang guru juga terlalu luas lebar, ada juga bisa karing juga. Ya kan, tapi maksudnya paham, merenung, memikirkan, timbul kita di dalam pikiran ini timbul pemahaman yang baru karena ini merenung, lalu tiba-tiba ini timbul di dalam perilakunya tanpa harus belajar membaca di kitab atau disampaikan secara lugas. Nah, jadi ini hanya contoh kan? Coba bayangkan sekarang andai kata 100 ikung ya ada nanti itu, berapa banyak fasilitas kekayaan bumi yang terpelihara, berapa banyak kemakmuran yang kawan dinikmati oleh orang miskin. Bayangkan kalau usah separuh-seperempat di umat Islam dinandu lawan Tuhan, pasti makmur jaya. Ada yang sampai seitu hinanya umat Islam, seitunya miskin, seitu ditawarkan ditindas orang ini, ya kan? Berapa, dan akhirnya 100, 200 orang itu membawai orang lain, melajari orang lain, mencontohkan bagi orang lain, lalu orang lain dapat dakwahnya, pahamannya. Adakah lagi jihad yang lebih mulia daripada mencerdaskan umat atau memahamakan umat, dan kita belajar keadaan yang mau di rumah, di toko, di pasar, melajari anak, mencontohkan anak. Selamat itu jihad yang sebenarnya ini mau membawai umat beribadah itu nyaman. Ayo kita beribadah, ayo kita baca maulid mulai awal sampai akhir sejam 15 menit pelajaran, tapi judulnya majelis pengajian, pastinya majelis maulid karena pengajiannya 15 menit saja. Mengajak beribadah paling mudah kita, tapi kada berbekas kalau kada disertai, kalau kada didahului dengan ilmu. Nah itu yang namanya ilmu itu membuka atau menerangkan, memperjelas, menyadarkan, mencerdaskan umat supaya berpikir sesuai pemikiran Rasulullah, bukan ibadah Rasulullah aja yang terlihat, tapi pemikiran Rasulullah. Jadi salah satu rahasia kejayaan umat Islam pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ketika di kota Madinah Rasulullah, ya kan? Akhirnya dalam waktu beberapa tahun aja tiba-tiba ya kan, pemasukan penghasilan umat Islam itu di batas, dibuat kesulitannya dan makmur. Selesai, beres masalah krisis ekonomi lah, krisis moneter lah, pangan itulah, pangan inilah, ya kan, selesai. Nah sekarang tidak usah mikirkan untuk orang banyak, untuk diri kita sendiri. Andai kata kita mau segitunya kita bertanggung jawab, melihat di rumah kita aja melihat bahwa ini lain milik pribadi, ini milik Tuhan, ini fasilitas Tuhan, ini ada tanggung jawabnya, ini ada aturannya kadang ngalih, tapi nafsu kita nang maulah kita rasa ngalih, ya kan? Tambahnya pulang tadi, nah, daripada
pemakaian yang tadi yang dari pepatah Imam Attas tadi, anggap kita lawan Tuhan ini karena makhluk. Nah, tambahnya pulang daripada tadi menjauhi mubazir, apalagi menjauhi mubazir dan menjauhi tujuan berfoya-foya. Kenapa lakian apalagi biniannya ianya? Masalah pakaian, perhiasan itu yang kayak apa aja karena kawan mah melakian ayo baju rapid sambil atau baju bertahiman, dia bertahimanan ayo lah. Kecuali pulang mana kasaruan mana, tapi binian berjalan hajatah, berjalan tilasan tak kau binian, berjalan ada tak tilasannya sararia. Aku dulu apa tahu Lesa kah apa? Solaria kah? Solaria kah? Apa lagi? Itu tilasan aja. Ikan sejuta 500 serudungnya tilasan aja. Rupiah laki piannya nanti dapat mana? Piannya 10.000. Kalau dapat diskon di Shopee 3.000. Ya kan? Coba. Nah, contoh ketika nang jadi imam yang disuruh di kitabnya, anggap keadaan makhluk. Coba kita belajar, kita perkataan ulun terutama pada saat bisa memakai, tapi maksudnya itu coba kita belajar memakai. Anggapnya ada makhluk di dalam hati kan ini, ada makhluk yang ada di alam semesta ini hanya kita lawan Allah Ta'ala. Nah, ketika kita melihat pemandangan yang kayak itu, terpengaruhlah kita ketika si binian ini, si Susianita ini bajunya kayak ini, bajunya pada kurang 5 juta, serudungnya itu pada kurang 3 juta. Berapa banyak kita mendengar melihat ini ya Pak, bagian kak binian kayak apa? Misalkan binian itu misalkan mendengar si A bersaingan dengan si B bisa nomor itu siapa mau nomor lagi. Si B misalkan pernah ditawari, yang ada nomor serudung itu, si A mau lagi ditawari karena mereka menawarkan kayaknya harga diri aku nomor. Beralihnya 7 loh serudung itu. Tapi karena si B si B ada nomor, si A karena menawarinya itu dulu. Coba sampai ke situ dah. Padahal surah ke-7 waktu pakai sudah yang kan misalkan ini itu apa menjual ini berapa nomor? Ini 1 juta kan nomor ya kan? Aja. Ini harganya berapa? 900 aja kali 500. Kenapa ini nomor 1 juta aja? Mau lah aku nomor murah tadinya. Ya kan? Padahal tidak sorong rugi, sorong ada untung seorang daripada. Salah satu dan gaya hidupnya tinggi di sini daerah Batu Bikini, masya Allah betul. Biasa ulun aja tak disambat kurang hidup di pedalaman, harta kurang dilihat orang pakaian yang kayak di harta kurang di mananya aja. Ya kan segitunya rupanya miskin banget. Padahal seorang sudah kasa iya aja. Nanti lah. Yang di mananya? Sekumpul di mana? Padahal seorang di tengahnya sekumpul. Coba. Ya kan? Sehingga yang tadi pertimbangan berkuburan. Ini dasar niatnya berkuburan karena sama-sama mengaji, udah ini ya bagus banget. Tapi namun tadi segitunya dah dunia. Nah, coba sekarang orang hidup kadang melihat siapa-siapa dan menganggap yang lain itu selain daripada Allah Ta'ala itu receh. Dianggapnya kan ada, ya kan aja ikut situ berpakaian yang larang kah, mewah kah, baju apakah, pakai bahasa ya kan. Coba binian itu lah, kalau dikatakan gitu. Pian damai, laki pian damai juga. Ya kalau mempiankan damai, laki pian mau ditagih di luar kemampuannya. Allah Ta'ala aja lah yakallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tuhan kan membebani di atas kemampuan dia membebani lawan lagi supaya perolehan seini, seitu, seini. Nah, kalau ini ngalih sudah Tuhan aja ketahan sudah itu melihat. Kayak apalah botak, ya kan? Kan kebanyakan latihan kayak itu kan. Antara anak menuntut, antara anak menuntut HP nang hanyar, keluar nang sekolah dulu super kan lebih baik. Tuhan sudah nang nang promak aku hanyar nang apa itu nang panadol. Orang promak 13 promak. Panadol aja masih super lebih. Mau kenapa? Mau orang-orangnya. Ya tidak. Nang dahulu rasa cukup seadanya aja mengaji daripada ibu hidup seadanya alhamdulillah. Tapi dulu nang gitu mau pulang nang kasihan pulang anakku dia. Ya kan? Nanti ini pulang dia tadi ya kan sudah pernah dipakai bajunya sudah belum pakai pulang bajunya kalau kesawan mungkin dia membawain baju ini juga mau pulang atau pikir apa mau dijual ya supaya mau digadai pikiran tak ya kan mungkin di antara pihak kedada itu alhamdulillah karena masih mengaji tapi di luar melihat kita dengan artinya kita tahu kasihan lawan orang kan selalu diri kita gitu melihat orang kayak itu ya kan ada bijuran lah mun kebanyakan melihat orang yang dilihat nih lain orang nang menghubungkan lawan Tuhan nih kadang yang dilihat nih juga orang nang menjual lawan Tuhan nantinya mau ya misal jadi kenapa sekira kita hidup ini ada visi standar ini yaitu syariat supaya kita melihat godaan yang bolak-balik dunia ini kita ada sakit hati dan terpengaruh. Coba kalau orang misalnya ikut arus orang banyak, apalagi pun arus orang banyak, nang kayak itu tadi itu kalau arus orang banyak tadi nang pakaian apa, nang arus orang banyak misal, ketika orang manusia masyarakat ini didoktrin bahwasanya Piala Dunia itu adalah sebuah kehormatan, kebanggaan. Apa yang didapat Piala Dunia itu emas berapa bunyi berapa kilo emas. Setiap negara jangan mau ulah piala yang sama dengan 2 kali lipat 50 kilo emas atau 20 kilo emas tergantung pada Piala Dunia. Apa ada? Udah sebutin semua. Apa masalahnya? Lamun nang itu nang dirabutin nih, nang piala nang 7 kilo emas murni. Itu ke mau orang timnas nang dapat itu hanya kena sudah Piala Dunia yang akan dapat itu dikatakan asli jalan kena artinya dibariin nang kawe nang apa di orang tua nang tingkatnya kecuali 3 kali menang Piala Dunia berturut-turut kami itu residen kecuali 3 kali berturut-turut dapat kan supaya paham. Artinya maksudnya itu kita ada dapat jual. Nah sekarang misalkan dapat jual nih. Sekarang ada dunia ini ada yang sakit hati, ada yang pakalahi, ada yang berjudi, ada yang sukses, ada yang bunuh diri, atau ada yang sampai wah ini sudah sebulan masih terpuruk galau. Apa sebenarnya mau orang galau sekarang? Misalkan itu timnasnya yang galau itu rugi, apalagi yang mendukung. Soalnya ada dapat apa-apa juga. Nah sekarang coba bayangkan misalkan hampir seluruh dunia ini didoktrin bahwa kalau dapat Piala Dunia itu adalah kehormatan sebuah negara. Apa yang kehormatan karena dapat emas kah? Tiap negara bisa cadangan emas. Nanti lain emas selalu dicari. Lalu apa? Kehormatan. Bahwa itu sebuah kebanggaan. Coba begitu kuat pengaruhnya itu sampai orang yang mendukung yang ada hubungan warga negara sorong langsung tabung itu Argentina menang apa hubungan ikan misalnya tabung lawan Argentina jadi ikan sedih galau pusing sampai bermusuhan kawan sampai wani. Nah sekarang artinya saking kuatnya dari pengaruh. Siapa yang mendoktrin dunia ini atau manusia yang berapa miliar hampir 5 miliar ini sampai inya menganggap bahwa itulah kehormatan, itulah kebanggaan yang sebenarnya. Padahal
Padahal dia punya 100 kali dapat piala dunia, belum berparak sehasta lawan masuk surga. Lawan inya sujud kayak pian nih sujud sekali aja sujud pas kedua kali sekali sujud berparak sejengkal sehasta sekilan. Kita udah tahu yang penting berparak. Tapi dapat piala dunia 100 kali kan berparak kalau Tuhan tunggal kalah ada menjauhkan dari api neraka, atau ginti menang ada mengalahkan melawan surga, ya kan? Siapa yang meracuni kita nih sampai kita menganggap bahwa untungnya kalau mengangkat piala dunia, ya kan? Padahal inya Islam ada, ya kan? Sumpah yang nggak pernah. Tapi bisa-bisanya kita itu sampai terpengaruh diri asal tadi diri untungnya aja, ya di mana letak untungnya itu, ya kan? Jadi dari Nabi inilah man utiyal Quran thumma ra'a ghayrahu khairan min utiya khairan min faqad istahqara ma unzila ala Muhammad. Siapa diberi Allah Ta'ala Quran ilmu atau diberi Islam iman, lalu inya melihat orang lain yang kada diberi Islam iman atau kada diberi ilmu, itu lebih mulia dari inya, maka berarti inya telah menghinakan apa yang diturunkan kepada Nabi. Ketika seorang Islam inya kada Islam, lalu untungnya terkenalnya sampai presiden aja hormat lawannya, hartanya sih banyak triliunan sudah per detik bolehan 200.000 per menit boleh hanya hafal ya pertama kali wahyu diturunkan juga soal makin lancarnya tak Quran itu per menit boleh ini per jam boleh itu per tahun boleh berapa 500 miliar misalnya, ya kan? Tanpa orang dapat itu padahal apa tadi, ya kan? Nah jadi ini sudah ada hitungan lagi banyaknya hal-hal yang kita lihat. Jangan yang dilihat ini selain daripada Allah, tapi menghubungkan Allah Ta'ala masih aman, masih untung, ya kan? Ini tidak. Kenapa? Sampai merasa iri, merasa beruntung, merasa apa, ya karena pada hakikatnya zahir kita dan hakikatnya memang penuh dengan melihat manusia. Zahir kita berurusan manusia, hakikat kita, hati kita lebih berhubungan dengan manusia. Padahal ajaran atau PR mulai Ya'budun dari mulai pertama kali mukallaf sampai mati, hakikatnya justru supaya kita makin hari makin mengenal Tuhan, bukan mengenal merek, mengenal gelar, mengenal tokoh artis. Jadi memang itu sudah ada agendanya, ada kerajaan kekaisaran Yunani dahulu itu ketika inya mulai diprotes rakyatnya karena rakyatnya kritis, pintar, cerdas, inya memikirkan cara supaya masyarakat terhibur dengan hal yang lain supaya masyarakat kada lagi menggaduhi kebijakannya. Akhirnya pertama kali maulah sirkus, seirak bahasa Arab, sirkus, diulahnya panggung hiburan, ada pertarungan manusia lawan sama manusia, gladiator apa, manusia dengan singa, lalu kena penyanyi, lalu dibiayai digaji tinggi-tinggi supaya orang anak jadi artis, anak jadi penyanyi, dibiayai miliaran apa supaya pemain bola, supaya bersanjung, supaya masyarakat itu anak jadi penyanyi, anak jadi pemain bola, anak jadi artis, anak jadi macam-macam, ya kan? Supaya inya terlihai atau terlengah dari hal-hal pokok, yaitu urusan negara, urusan pemerintah. Akhirnya diulahkan hiburan. Yang ibaratnya udah kita supaya orang menjauh dari agama, karena orang sudah mulai berparah lawan agama, kepentingan orang-orang yang hendak menguasai dunia ilim-ilimnya itu terganggu. Kalau orang kembali ke Islam, jadi kayak apa cara menjauhkan orang dari Islam dan menjauhkan manusia berataan dari hal-hal penting, akhirnya
ada triliunan dolar atau ada macam-macam upaya di hiburan apa Hollywood yang paling sugih, artis, pemain bola atau olahragawan atlet atau smackdown yang dusta balataan atau kerampot balataan ya kan, film acting balataan, film-film macam-macam film ya kan, termasuk itu deh masalah atau sesama jenis lah macam-macam, pokoknya hal-hal yang mengulang orang lainnya. Jadi kayak apa tadi, supaya olahraga tetap sekadar olahraga, artinya olahraga artinya mengolah raga, artinya membentuk raga sekadar dicari kesehatan badan. Kenapa jadi hal yang sifat olahraga, hal yang sifat kesehatan lari ke masalah judi, masalah kurang kegilaan, masalah kejiwaan yang padahal sekadar olahraga. Jadi sepuluh lagi di pengajian kita bangun kalau bola seperti sorong, nah kita berapa 20 petikung seperti bola. Ya maksudnya itu artinya maksud sini kira-kira artinya tidak usah terlalu berlebihan, rasa kiamat sudah mau misalkan kalah atau habis hari atau apa. Tadi tempat tadi, alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha. Sebetulnya kita sadar nikmat Islam iman dan nikmat mengenal Islam iman, yaitu menuntut ilmu, itu luar biasa, itu benteng. Orang makin kepala agama itu benteng supaya jangan lebih banyak sakit hati. Tuhan mengulahkan agama ini benteng dari segala-galanya, benteng dari hidup sengsara, benteng daripada hidup susah, benteng daripada sakit hati. Nah, Tuhan nak maulah manusia tahu apa titik lemah manusia, lalu Tuhan ulah angkat bentengnya. Ada nam pengikut, ada nam merasa, ada perlu, ada percaya. Nah itu tadi di antara kayak apa, kenapa orang arif bilang kita akan masih hidup atau sudah meninggal, hayatnya kawan begitu tenang ya kan? Itu deh di antaranya, itu hanya di antaranya mereka itu hakikat atau mata batinnya nantinya lihat arsyun Allah, hatinya itu ada di arasy, jasadnya itu ada di bumi, istilahnya hatinya ini ada di arasy Allah Ta'ala, artinya yang dilihat hanya Allah Ta'ala, sehingga ini kada iri, kada terpengaruh, kada hendak jadi kayak orang yang Tuhan telah menyuruh supaya nurutinya, ya kan? Tapi yang inya lihat adalah Allah Ta'ala di dalam makhluk, lalu inya mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti orang saleh karena dari Tuhan. Apa ikut untuk hibur Allah, tapi mana ikam hendak mengenal aku, berbarak lawan aku, ikuti yang si A, si B, si C, ikuti Rasulullah, ikuti ini. Dalam itu selain daripada itu ya tadi itu aja tak. Jadi ibu-ibu di belakang tak tadi. Pokoknya Pak lihat dia asal buta, asal ada orang lain gitu sudah. Dia tulak sarwan, aku tulak sarwan karena Tuhan menyuruh sarwan. Musolong ada uzur sarwan, bawa makan, minum, banyak parut. Itu aja yang dianggap, yang lain kan ada. Makanannya aja nanti anggap ada. Makanannya wadahnya, makhluknya anggap kan ada. Jadi dianggap di orang aja, di hati orang mulai bawah ke atas dan sampai di pakaian sandalnya ya kan, ini anggap angin lewat saya sudah. Orang di sini kenapa yang memberinya Tuhan tadi. Jadi nanginya pakai itu berian Tuhan, kekayaan Tuhan, inya itu hanya di kekayaan Tuhan aja ya. Jadi aku ini kada diberi Tuhan, aku diberi yang lain, inya diberi yang lain, yang aku kada diberi bahasa tadi. Karena paling berapa hari umur dunia ini, karena aku diberi pulang kita di surga ya. Kita di surga kita ada masih 4 jam lagi ya. Ya sudah. Mengikat isi bunga, kita aku bisa juga bidadari. Karena beri bahasa tak menghibur. Ada tak masalahnya di dunia ini malah pasti ada yang
sampai mati kada kawa kawin. Bagian ada binian nang binian alim. Ya kan ada artinya di dunia ini pasti ada kekurangan. Ada nang orang dari lahir kada diberi Tuhan puas. Ada yang mulai lahir kada sampai mati kada diberi Tuhan. Misalkan dihormati orang, dikenal orang, ya kan ada yang sampai ini kada diberi orang suara bagus, ada yang ini kada diberi orang ilmu ada. Nah, jadi ya kan berataan sesuatu di dunia ini kada kau diusahakan. Kada kau diusahakan maksudnya kada kau diusahakan sampai dapat. Diusahakan awal tapi bisa dapat, bisa kada dapat. Tapi yang diusahakan tapi pasti dapat adalah ilmu dan ibadah. Artinya beribadah kepada Allah itu pasti kalau diusahakan pasti dapat. Yang lain diusahakan bisa dapat, bisa kada. Banyak orang kada dapat. Contoh aja, merokok menang ya semalam karena berkat doa ibu. Modelnya Arab Saudi, Indonesia, karena kita mendoakan diri jadi kalah terus. Modelnya berkat doa ibu. Sekalinya kalah doa, makanya sudah para final apa kuitannya gulingan kan mendoakan apa? Dan tapi mendoakan lalu kayak apa memahami kayak itu. Pahala atau tujuan daripada doa adalah melaksanakan doa itu sendiri. Dan itu dalam kitab di dalam ayat Quran yang tujuan daripada beribadah adalah ibadah itu sendiri. Tujuan daripada berdoa, hadiah daripada kita berdoa adalah kita diberi taufik kalau berdoa. Jadi apa aja balasannya? Doa ibunya diberi Tuhan taufik kalau berdoa. Tujuan hidup di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah tadi dengan luasnya makna ibadah. Jadi ketika kau menggawi ibadah apa itu doa, salawatkah, berzikirkah, berwirid hizib apa kan supaya ada masuk gol atau kebobolan apa. Pokoknya kalau kita lagi beribadah itu adalah taufik, itu tujuan. Tujuan di dunia itu adalah ibadah. Adapun soal kena usaha payu berpayu menang kada menang itu ada hubungannya lawan ibadah itu aja. Mungkin kita bingung itu deh, si A mencalon, si B mencalon, dua-duanya kuitan mendoakan, tuan guru mendoakan, masyarakat diupah di apropi mendoakan juga. Lalu siapa menang? Kita bingung. Tuhan pun harus napa nanti doa tuh harus sesuai kehendak. Hilang makna ubudiyah ketika orang berdoa itu memaksa atau mengharap tujuan daripada ibadah selain daripada ibadah, ya kan? Hilang makna keikhlasan itu ketika orang berdoa semata-mata karena itu. Kalau karena itu tidak berdoa, hilang. Karena hakikat daripada doa itu adalah ubudiyah, menghamba kepada Allah. Artinya menghamba kepada Allah, dibari kada dibari, kabul hajat kada kabul hajat, tetap inya beribadah. Jadi ketika inya beribadah semata-mata karena itu, jangan ada itu, jangan berdoa lagi, itu namanya lain berdoa lawan Allah, tapi membawa kerjasama lawan Tuhan kayak beribadah. Nah, disitulah artinya lahirnya orang arif billah itu seperti itu. Dan orang arif billah itu bukan berarti inya itu seperti orang majzub. Majzub itu artinya orang yang kada sadar, orang yang dalam keadaan siu pingsan, tiba-tiba inya menggawi hal-hal yang aneh. Karena itu suatu keadaan yang mesti dilewati. Tapi kalau orang dalam keadaan majzub itu kada boleh diikuti. Bukan itu maksud daripada fana yang di dalam hikmah lain. Yang dimaksud fana itu ya tadi zahirnya inya memanusiakan diri sampai inya dianggap kurang manusia biasa, itu puncak adab inya lawan Tuhan, bukan malah menampakkan diri supaya lain pada orang. Kedua, ya kan, jadi zahirnya inya itu begitu kuat berpegang dengan syariat, paham syariat dan kuat berpegang dengan syariat, dan di dalam urusan keduniaan inya sama kayak manusia lain, makan minum dan lain-lain. Tapi
hakikat batininya atau hatinya tadi di atas arasy Allah Ta'ala yang dinya lihat, sehingga mungkin itu sudah kalau perlu lagi KPK ngatur, polisi ngatur sudah memakai, ya kan? Jadi mestinya negara ini mengongkosi orang yang melajari agama ini tinggi-tinggi supaya semangat, sibuk aja sudah melajari orang supaya masyarakat inya kalau sudah hati inya pinandu lawan Tuhan, yang dilihatnya Tuhan, melihat duit melihat Tuhan, melihat kesempatan korupsi ini melihat Tuhan di situ. Itu mulai melihat apa jualan atau membuli orang dan dilihatnya Tuhan. Itu pakai lagi pengawas KPK, apalagi itu lembaga-lembaga, apalagi polisi, apalagi pakai lagi sudah ada lagi orang yang meneruskan. Ar-raja'u ma qaranahu al-amal wa illa fahuwa umniyah. Jadi hikmah yang ke-76 itu ini menyangkut kepunyaan kalangan, terutama orang yang jauh daripada itu tadi. Orang yang ia tahu sudah ini agama kunci rahasia solusi bagi orang hidup tenang, hidup kada tali hati orang lain, hidup kada memasang standar seperti standar orang-orang rendahan, ya kan? Ya tadi orang yang 10 tahun nang hiburan inya misalkan main latoy-latoy, inya menawaakan anak-anak yang umur 3 tahun 4 tahun main Hot Wheels. Oleh Hot Wheels mainan mobil-mobilan apa mainan itu kalau udah kreatifnya lalu menawarkan nang 10 tahun, menawarkan nang 3 tahun, nang 20 tahun, menawarkan nang 10 tahun. Kenapa gawian hari-hari duduk berjam-jam nonton ya kan? Tawarkan ya pasti ini agama masih mau lupa emang ya tang Tuhan ya kan? Nang 20 tahunnya pulang gawiannya adalah menyasar dinian biasa hiburan ini. Lalu ini kebanggaan mau di HP aku, HP aku sudah ini. Jadi aku tahu nomor ini. Ya apa tuh kami ini atau kenal ya tahu aku jangan menyimpan jual nomor HP aku. Karena bisa lah dibalas ada suara. Tapi bangganya luar biasa. Jadi nang umur 20 tahun menawarkan, nang 10 tahun, nang 10 tahun menawarkan, nang 3 tahun. Dia nang 30 tahun nyoba gawe, mencari, berusaha, ada sembayangan lagi, saking mencari duit. Yang menawarkan nang umur 20 tahun kan. Alay ini yang dicari di zaman lalu kesehatan. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Inya bangga dengan mainan inya, hiburan inya, merasa iya. Tapi makin naik umur, makin berkurang menawarkan di bawah. Karena nang 40 tahun selama mereka semuanya ke itu pada dapat, lalu siapa yang inya menawarkan bukan orang hiburan yang itu masih 80 main PS, main game, berhina 24 jam catur asal serap raja, ayo hati-hati, raja aku mati ya kah? Misalnya ya kah? Semalaman mungkin setelah subuh yang beli ke rumah malah jauh kan? Semalaman pakalah ikat benteng gajah lawan itu aja, ayo daripada gajah. Jadi siapa yang menawarkan ini berarti ya tadi orang yang mati yang lahat hanya menawarkan perbuatan yang di dunia ini. Apa boleh ibu mulia jangan aku di dunia, aku bilang apa amal saleh ya kan? Nah lalu agama ini, orang yang mengenal agama dan beberapa agama, belajar agama, inya akan tahu bahwa semua orang yang inya sibuk dengan dunia, bersaing dengan hiburan dunia, itu orang-orang yang patut ditertawakan. Jadi orang yang inya justru mengenal Tuhan, inya menertawakan orang yang lagi sibuk atau sibuk dengan hiburan duniawi, apalagi urusan duniawi. Mereka yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan kepada lawan Tuhan, mereka itu yang mestinya menertawakan apalagi urusan manusia ini tadi lamunnya pada menjalani nang di atas pada umur inya, pada bagian pastinya menganggap nang di bawah inya. Itu juga tadi para anbiya masih menganggap, masih ibaratnya masih
menyayangkan apa yang digawe oleh aulia menyayangkan apa orang arif billah masih menyayangkan apa yang digawe oleh orang mukmin masih menyayangkan apa yang digawe orang Islam menyayangkan apa yang digawe orang non-Muslim. Artinya semakin ia mengenal yang hak kebenaran yang sejati, semakin ia melihat bahwa oh ternyata aku selama ini dasar terpintar lawan bahaya itu ternyata selama ini jauh dari itu. Semakin ia berparak lawan Tuhan, semakin ia berparak lawan yang hak, ia akan melihat yang hak itu kayak apa. Nah, lalu orang yang sudah tahu, lalu ia sekadar berharap ar-raja umaqaranahu amal. Yang namanya berharap lawan Allah Ta'ala itu sama kayak yang minggu-minggu lalu. Sedih karena kehilangan taat ibadah tanpa ada bangkit atau tanpa ada usaha atau tanpa ada doa supaya mau menggawe ibadah taat meninggalkan maksiat, itu tanda min alamatil infirar, tanda-tanda tertipu. Maka ini hikmah yang sejalan dengan itu juga. Maharap. Nah ini maharap orang banyak tertipu ya kan. Mendengar hadis Rasulullah ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai sangka hamba aku. Siapa namanya sangka baik dengan aku, maka dia kena aja sangka baik dengan aku masuk surga, makanya akan masuk surga. Sudah. Mendengar hadis yang itu, mendengar hadis almar'u ma'man ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi kita berkumpul sini lawan habaib yang saleh, pasti di akhir kita kumpul sudah ya, di rumah dunia ya kita di situ. Esok kayak nang ada pernah tentang wala habib wala zabib ya kan sekadar harapan. Nah ketika mendengar sabda Rasulullah dan Allah Ta'ala, aku itu sesuai sangka hambaku kepadaku, lalu berpatokan lawan hadis sampai itu, berarti menganggap sudah yang penting kita baik sangka lawan Tuhan. Khaslatan laisa fawqahu ma syai'un al-dayaqa, dua macam angka ada kebaikan yang melebihi atasnya mengatasi, yaitu baik sangka lawan Tuhan, baik sangka lawan manusia, dan sudah berarti. Nah, lalu dijelaskan Ibnu Athaillah, dua ada golongan orang yang mendengar hadis kayak tadi itu ada dua, ada yang inya akhirnya makin tersesat, makin inya berhimmat menggawi maksiat, berhimmat menggawi hal-hal yang menjauhkannya lawan Tuhan dengan alasan tadi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala sesuai hambanya, Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu rahmat macam-macam. Golongan yang kedua, inya melihat mendengar hadis itu, inya makin merasa sumpah lawan Tuhan atau makin bertambah rasa cinta lawan Tuhan, karena dibalik inya menggawi maksiat dan meninggalkan taat, ternyata Tuhan masih membukakan pintu rahmat. Lalu sekadar mengharap dan sekadar bergembira dengan hadis itu ada cukup. Itu hanya dianggap umniyah, cita-cita. Kenapa? Ada mau usaha. Jadi yang namanya mengharap Allah adalah berdoa aja. Kita bisa berdoa aja minta Allah Ta'ala supaya diberi taufik. Kita bisa berdoa Allah Ta'ala supaya diberi anak saleh. Ya, paling ahal dulu. Yang penting hati aku selalu mengharap, ya kan? Nah, ini orang kadang ada yang sakit apa istilahnya, ketika ini ada hajat, ini garing, anak garing, ada hutang, lalunya berdoa lawan Tuhan, tapi rasa lambat Tuhan mengabulkan, anak masih ada garing, hutang masih ada banyak, timbul kalau di hati ujian, godaan, was-was. Jangan-jangan Tuhan dasar lagi meraju lawan aku anak minta aku. Yang kiranya Tuhan sudah meraju sekitar lawan aku, ya kan? Bila ada tanda-tanda Tuhan mengabulkan doa, ya kan? Apakah orang itu dianggap berarti putus asa lawan Tuhan? Apakah orang itu langsung dianggap dinya ini kadang harap Tuhan lagi? Ada tergantung. Kalau inya putus berdoa, berarti inya dasar bujur, putus asa lawan Tuhan. Itu berarti sama lawan hadis Rasulullah, da'autu falam yastajib li.
salah satu yang menyebab doa itu terhalang pada mustajab adalah inya berdoa lalu untuk berdoa, kalau berdoa lagi berucap da'autu, aku sudah berdoa tapi Tuhan tidak mengabulkan. Nah, itu yang dicela. Jadi kalau di hati rasa ajin Tuhan tidak mengabulkan, mungkin ini sudah habisnya. Tuhan saya pada sudah lawan aku ya Pak. Itu hal yang masih wajar dan apa yang penting jangan putus berdoa. Selama pian masih bersambung doa, walaupun di hati ada macam-macam terlintas, itu pada menghalangi doa mustajab. Karena itu mafhum mukhalafahnya nih, balikannya daripada hikmah ini. Sebaliknya, orang yang berpadah, aku selalu berharap kepada Allah, aku selalu mengharap di setiap halal dari Allah Ta'ala, tapi berdoa kada suah atau minimal bersyariat kada suah. Bersyariat artinya menjauhi sumber yang halal, yang haram, menjauhi transaksi yang haram. Ada, tapi ini berpada aku selalu berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rezeki yang halal. Aku selalu berharap mudah-mudahan aku bersakat Tuhan dia pasti memberi hidayah lawan anakku nakal ya. Aku pasti aja ya Pak. Nah itu namanya bukan mengharap tapi berangan-angan. Nah, sebaliknya kayak itu orang masih sembahyang, masih berdoa, tapi di hati menghadap Tuhan Tuhan nih memudahkan kesulitan aku ini kan. Tapi masih aja lagi mengaras berdoa sembahyang, maka itu tandanya bahwa orang itu belum putus harapannya lawan Tuhan. Sehingga biar kada paham hal kayak ini, biar kada mudah putus asa, biar tetap aja sembahyang, tetap aja berdoa, berwirid, salawat, tetap sembahyang hajat tetap, walau hati biar isinya berkecamuk, walaupun hati biar sudah ibaratnya sudah patah, ya kan? Karena biar masih mengaras tetap berdoa, beribadah, sembahyang itu tanda bahwa biar masih ada harapan di dalam lubuk hati, tapi dia tidak merasa. Nah, sebaliknya kayak itu orang yang berangan-angan, orang yang tertipu, dan orang tanda bahwa orang itu tahu ini bujur, ini salah, tapi yang kada mau berusaha, lalu menganggap aku ini kan yang penting bisa kalau Tuhan, aku ini mengharap berjalan Tuhan, jangan dikira kamu aku kayak itu mengharap pertolongan Tuhan, itu luar biasa, itu mengharap pertolongan Tuhan. Itu hakikatnya jadi sedikit mustakhifun billah, mustahinun bi awamirillah, meremehkan Allah Ta'ala, meremehkan larangan dan perintah Allah, wa mukhadi'lah, dan inya tanpa sadar hendak menipu Allah Ta'ala, tapi wa huwa khadi'uhu, tapi Allah yang hakikatnya membalik meja atasnya. Jadi orang yang ingat mengaku mengharap, mengaku ini, mengaku itu, tapi kada ada usaha upaya berangan-angan, dan hakikatnya ini itu meremehkan, ya kan, dan menyepelekan ancaman Tuhan. Nah, Tuhan mengancam ikan mungkin itu masuk neraka. Ini kan tetap penggawi kada meninggalkan, lalu kepada harapanku besar Allah Ta'ala, jangan salah berusaha kalau aku itu luar biasa baik sama Tuhan. Nah, orang itu hakikatnya ini menyepelekan, meremehkan ancaman Tuhan. Hakikatnya di dalam hati tidak ada sama sekali rasa takutan lawan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari segala sifat-sifat yang menjauhkan kita dan menghijab kita dari Allah Ta'ala, seperti sifat-sifat perilaku, meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil ancaman Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati kita keimanan, dan Allah Ta'ala membuat dalam hati kita benci terhadap kefasikan dan maksiat dan kekufuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik dan hidayahnya husnul khatimah. Bila hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma